Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ketut Mika Wiranandita Ristawati. Sekarang saya akan menjelaskan ke kalian tentang modernisasi. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pengertian modernisasi, sejarah, faktor pendorong, contoh modernisasi di berbagai bidang, dampak modernisasi, dan saran untuk menghindari dampak negatif pada modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang berasal dari dua kata yaitu modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Jadi modernus adalah cara masyarakat untuk menyesuaikan dengan keadaan di masa kini. Dan modernisasi adalah perubahan yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Contohnya pada bidang transportasi yang awalnya menggunakan tenaga hewan dan yang sekarangnya menggunakan tenaga mesin. Teori modernisasi klasik berlangsung pada akhir 1950-an setelah Perang Dunia Kedua hingga 1970-an. Bermula dari munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya, sementara negara-negara barat lainnya seperti Inggris Raya, Prancis, dan Jerman dilemahkan oleh Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat muncul sebagai pemenang perang dan menjadi pemimpin dunia dengan implementasi Marshall Plan untuk berkonstruksi Eropa Barat akibat perang. Negara bangsa yang sedang berkembang seperti Cina, Korea, negara bekas Uni Soviet, dan bangsa baru di dunia ketiga sedang mencari strategi pembangunan untuk memajukan ekonomi mereka dan memperkuat kemandirian politik mereka. Strategi pembangunan inilah yang menjadi awal mula terbentuknya modernisasi pada kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Ada beberapa faktor pendorong yang membentuk terjadinya modernisasi, yaitu yang pertama adanya kontak dengan budaya lain. Contohnya, semakin banyak restoran atau bisnis rumahan yang menjual makanan khas Korea dan Jepang di Indonesia karena adanya pengaruh kebudayaan Korea dan Jepang. Faktor pendorong yang kedua yaitu sistem pendidikan yang maju. Pendidikan menjadi cara untuk membuka pemikiran melalui ilmu pengetahuan akan perubahan. Pendidikan juga mendorong untuk berpikir kritis mengenai hal baru kondisi tertentu hingga solusinya. Contohnya pembelajaran jarak jauh secara online di tengah pandemi. Faktor pendorong yang ketiga yaitu penghargaan terhadap sebuah karya. Hal ini mendorong perubahan sosial karena membuat masyarakat terdorong untuk menghasilkan inovasi di berbagai bidang. Contohnya adanya penghargaan Nobel atau penghargaan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan maupun menciptakan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Hal inilah yang mendorong orang lain untuk menciptakan hal-hal bermanfaat lainnya. Lalu faktor pendorong yang keempat yaitu toleransi. Melalui toleransi, masyarakat bisa menerima berbagai perbedaan dan keberagaman yang ada. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan ataupun mengungkapkan ide-idenya. Contohnya masyarakat yang saling terbuka dan toleransi akan perbedaan dan perubahan yang akan terjadi. Dan faktor pendorong yang kelima yaitu heterogenitas, atau keberagaman di masyarakat seperti suku, ras, agama, profesi, ide, hingga perbedaan tingkat kekayaan maupun jabatan. Semakin banyak heterogen masyarakat, semakin cepat terjadinya perubahan sosial terjadi, entah itu modernisasi ataupun globalisasi. Contohnya pada heterogenitas profesi, yaitu pengemudi Gojek yang memerlukan helm dan jaket untuk bekerja, dan dosen memerlukan alat tulis dan laptop. Sekarang contoh modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama pada bidang transportasi. Masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi modern seperti mobil, motor, pesawat, dan transportasi umum yang digerakkan oleh listrik daripada bersepeda atau berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang jauh. Lalu contoh yang kedua pada bidang informasi dan komunikasi. Misal penggunaan media sosial dan juga mendapat berita dengan mudah dari seluruh dunia, entah itu berita tentang kejadian gempa dan berbagai berita-berita terkini. Ketiga, contoh modernisasi pada bidang ekonomi. Contohnya berkembangnya industri-industri di lingkungan masyarakat sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan. Keempat, contoh modernisasi di bidang pendidikan. Contohnya adanya fasilitas e-learning atau pembelajaran melalui jaringan internet yang memudahkan pelajar untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan contoh modernisasi di bidang pariwisata. Sarana-sarana hiburan modern bermunculan, baik dengan meluasnya bidang entertainment melalui media massa seperti radio dan televisi, maupun meluasnya pembangunan area hiburan dengan wahana-wahana permainan modern.
Lalu dampak modernisasi yang terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pertama yaitu mengubah pola pikir masyarakat dari yang berpikir irasional menjadi rasional. Contohnya pada bidang kesehatan. Saat sakit, masyarakat modern akan menggunakan tenaga medis daripada berobat ke dukun atau semacamnya. Dampak positif yang kedua yaitu tingkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Salah satu contoh industrialisasi adalah sektor manufaktur. Pabrik-pabrik menggunakan mesin dan teknologi modern untuk memproduksi berbagai barang konsumen dan industri untuk masyarakat. Dampak yang ketiga yaitu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti saat ini yang telah berkembangnya televisi, internet, alat transportasi, dan telepon seluler. Lalu sekarang yaitu dampak negatif modernisasi. Dampak negatif pertama yaitu adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi ini dapat dilihat melalui adanya fenomena terjadinya kelompok sosial, seperti kelompok asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan lainnya. Dampak negatif yang kedua yaitu sikap individualisme yang mendominasi di masyarakat. Semakin majunya teknologi akan mempermudah segala hal sehingga manusia merasa bisa melakukan segala hal sendirian tanpa bantuan orang lain. Walaupun sekilas terkesan seperti hal yang baik, hal ini justru dapat meregangkan hubungan antar manusia. Dampak negatif yang ketiga yaitu munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sedangkan masyarakat konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup masyarakat yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Jadi, untuk menghindari dampak-dampak negatif tersebut, ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan. Seperti mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dan menguatkan identitas budaya lokal. Menanamkan nilai nasionalisme dan semangat gotong royong sejak dini, dan memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Mendukung kreativitas lokal, menyaring budaya luar dengan menambah wawasan, menerapkan norma yang berlaku, menanamkan kecintaan dalam negeri, mengamalkan nilai Pancasila, dan meningkatkan keimanan dan takwa.